Pasangan calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno bertemu mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ketiganya tertawa lepas saat bertemu di kediaman Anies. Momen pertemuan Anies dengan Pramono Rano diunggah Anies di akun Instagram pribadinya pada Jumat. Pertemuan berlangsung di kediaman Anies di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dalam foto yang diunggah di akun Instagram Anies Baswedan, nampak Pramono mengenakan pakaian warna abu-abu dan Rano berpakaian warna putih. Keduanya mengenakan cukin yang dikalungkan di leher, sementara Anies mengenakan pakaian batik dengan warna dominan hitam. Anies tampak didampingi oleh istrinya Ferry Farhati. Kutip dari laman detik.com, juru bicara Pramono Rano Iwan Tarigan mengklaim bahwa pertemuan itu menjadi bukti Anies mendukung Pramono Rano di Pilkada Jakarta 2024. Sebelumnya pada Kamis sore, pasangan calon gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ahmad Saihu dan Ilham Habibie bersilaturahmi di kediaman mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies pun mendoakan Saihu Ilham sukses di Pilgub Jawa Barat. Anies mendoakan keduanya bisa membawa kemajuan di Jabar serta membawa kebahagiaan bagi warga Jabar. PLT Presiden PKS Ahmad Heriawan berharap mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan membantu kampanye para calon gubernur yang diusung oleh partainya di Pilkada Jawa Barat dan Jakarta. Aher berharap dengan pertemuan Ahmad Saiku Ilham Habibie ke rumah Anies, elektabilitas mereka di Jawa Barat bisa meningkat. Tentu kita kan namanya sedang berkompetisi, kita ingin menang, kita ingin dapat dukungan lebih banyak dari masyarakat. Ya segala langkah dilakukan, ya. Sepanjang langkah tersebut langkah yang benar, langkah yang legal, yang dibenarkan oleh hukum, ya dilakukan. Mudah-mudahan pertemuan dengan Pak Anies itu ya bisa menambah elektabilitas lebih baik lagi untuk Pak Saihu dan Pak Habibie. Aher juga berharap pasangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono mendapat dukungan dari Anies Baswedan. Tim Liputan CNN Indonesia. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ahmad Saiku Ilham Habibie bertandang ke kediaman Anies Baswedan di Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Saiku menjelaskan kedatangannya tak lain untuk belajar dari pengalaman Anies yang pernah menjadi gubernur Jakarta. Lalu apa saja yang dibahas antara Anies dan Saiku Ilham? Benarkah kunjungannya untuk mendongkrak elektabilitas pada Pilkada 2024, apakah hal yang sama akan dilakukan PKS dalam kontestasi Pilkada Jakarta? Dan bagaimana dengan elektabilitas paslon Pramono Anung Rano Karno di Jakarta? Kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah bergabung dengan kami. Ada juru bicara PKS Muhammad Holid, juru bicara tim pemenangan Pramono Rano Aris Setiawan Yodi, dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin. Selamat malam Bang Holid, Kang Ujang, Bang Aris. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini langsung saja nih saya ke Bang Holid dulu. Bang Holid, apa hasil pertemuan antara Saiku Ilham dan Anies Baswedan kemarin? Benarkah pertemuan itu dilakukan untuk meminta dukungan Anies di Pilgub Jawa Barat? Kalau Pak Saiku dengan Mas Anies ini kan sudah sahabat dekat ya. PKS dan Mas Anies ini kan, Mas Anies datang ke DPP PKS itu biasa. Kami datang ke rumah Mas Anies itu juga hal yang biasa. Jadi memang persahabatan kami ya sudah terjalin cukup lama. Bukan hanya persahabatan, berjuang bersama itu juga sudah sangat lama. Sejak Pilkada Jakarta 2017, Pilpres kemarin juga kita bersama. Jadi bukan mendadak menjadi teman ya. Bukan mendadak menjadi teman ya. Tapi memang kita memiliki historis perjuangan yang sama, punya value yang kita perjuangkan bersama-sama. Jadi pertemuan kemarin Pak Ahmad Saiku dengan Pak Ilham Habibie sebagai silaturahim, bertukar pikiran. Mas Anies juga memberikan moral support, dukungan secara moral kepada sahabatnya yang sedang berjuang, Kang Ahmad Saiku, untuk Pilkada Jawa Barat. Tentu ini merupakan support yang sangat baik sekali dan kami sangat
senang sekali ya dengan dukungan moral yang diberikan oleh Mas Anies kepada pasangan Ahmad Saihu Ilham Habibie di Jawa Barat. Ya. Semoga itu mendatangkan dukungan yang lebih baik lagi nanti, sehingga di Jawa Barat Mas Anies memiliki di Pilpres kemarin memiliki suara yang cukup signifikan, dan tentu ini kami harapkan juga bahwa dukungan dari Mas Anies bisa memperkuat positioning dan kerja-kerja elektoral dari pasangan kami di Jawa Barat. Iya, iya. Selanjutnya saya ingin ke Bang Aris. Bang Aris, sebagai kader PDIP meski Anda menjadi tim ses paslon di Jakarta ya, namun setidaknya apakah di internal PDIP ada pembicaraan begitu terkait dampak kunjungan Saiku Ilham ini nih ke rumah Anies terhadap peta elektoral di Jawa Barat, di mana PDIP saat ini mengusung JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja. Tanggapannya bagaimana? Ya kalau ini dalam konteks sebenarnya saya ingin berbicara sebagai Mas juru bicara Mas Pram dan Bang Dul ya. Iya, iya. Karena memang penugasan saya di situ. Tetapi kalau untuk berbicara dengan provinsi lainnya, saya bukan dalam kapasitas untuk menjawab itu. Tetapi kita pada intinya menghargai semua tokoh-tokoh masyarakat yang ada, menghargai semua usaha yang dilakukan paslon. Pada intinya apapun yang dilakukan itu yang penting terbaik, yang terbaik untuk masyarakat. Pasangan-pasangan di provinsi lain pun kami yakin siapapun itu yang maju, siapapun itu langkah yang dilakukan, kami meyakini bahwa ya itu dilakukan untuk yang terbaik bagi masyarakat, seperti itu. Ya, ya. Sebelum ke Jakarta kita bahas dulu tentang Jawa Barat ya. Kang Ujang nih selanjutnya. Kang Ujang, apakah menggandeng relawan Anies Baswedan di Jawa Barat ini akan mampu mendongkrak elektabilitas paslon Saiku Ilham pada Pilkada Jawa Barat? Bagaimana Anda melihat situasi ini? Ya, kita kalau melihat konstruksi politik ya, bagaimana Pak Anies ini ketika Pilpres mampu mendongkrak ya kekuatan dari partai-partai politik yang mendukungnya. Katakanlah PKS, Nasdem, PKB itu suaranya naik semua. Tentu ada dua faktor kerja keras kader-kader, termasuk juga faktor katakanlah efek dari Anies. Dan dalam konteks itu maka efek itu ya tadi digunakan oleh katakanlah PKS atau Pram Rano untuk bisa mendorong atau mendongkrak elektabilitas dari pasangan tersebut. Nah, tetapi memang kalau kita bicara Jawa Barat, walaupun pendukung Anies lumayan besar ya, tetapi masih kalah jauh oleh kekuatan Pak Prabowo. Kita tahu bahwa Pak Prabowo sangat menang ya 3 kali di Jawa Barat itu menang terus. Oleh karena itu ya butuh strategi ya, bukan hanya sekedar bertemu, bukan sekedar bersilaturahmi, tetapi bagaimana memastikan para pemilih Anies atau pendukung Anies di Jawa Barat itu ya bermigrasi atau memilih pasangan Ahmad Saihu dan Ilham Habibie. Itu yang perlu diyakinkan. Lalu saya meyakini ya usaha-usaha atau ikhtiar-ikhtiar atau langkah-langkah bertemu dengan tokoh. Kalau kita lihat ya dari teori politik ya, biasanya ya dalam teori politik perilaku pemilih itu kan dipengaruhi oleh hal-hal psikologis, dan hal psikologis itu dipengaruhi oleh ketokohan, oleh figur-figur tertentu. Nah mungkin dalam konteks itu Anies dianggap punya basis dukungan, punya basis pemilih, punya basis suara ketika Pilpres yang lalu untuk bisa katakanlah ya tadi ya dalam konteks politik diambil atau diraih atau didekati ya oleh pasangan Ahmad Saihu tersebut. Jadi ini sesuatu yang rasional saja, sesuatu yang wajar saja ketika pasangan Ahmad Saihu dan Ilham Habibie ya katakanlah merangkul Anies, mendekati Anies agar memang para pendukungnya ya paling tidak memilih pasangan tersebut begitu. Ya, ya. Di Pilpres kemarin ada yang namanya efek Jokowi, efek Prabowo. Sekarang ada lagi efek Anies rupanya ya. Saya ingin kembali ke Bang Holid. Bang Holid, Pak Saiku ini kemarin sempat menjelaskan bahwa pendukung Anies ada sekitar 45 juta orang dan sebagian besar ada di Jawa Barat. Jadi langkah bertemu Anies ini tepat begitu ya. Lalu bagaimana respon Anies saat pertemuan dengan Saiku Ilham kemarin? Atau hanya berupa dukungan saja, selamat berjuang, atau ya nanti saya akan mengarahkan relawan kami di Jawa Barat untuk mendukung paslon ini begitu? Ya, pertama itu dukungan sebagai seorang sahabat kepada sahabatnya yang berjuang. Itu yang pertama. Yang kedua, dukungan yang memang teman perjuangan dulu pada waktu Pilpres dan di Pilkada sebelumnya, memang kita kebersamaan dengan Mas Anies cukup lama.
Sehingga Mas Anies sampaikan ya dengan tukar pandangan dengan Pak Saihu dan Ilham Habibie, bagaimana memajukan Jawa Barat ke depan. Jadi support moral, support pertemanan, persahabatan, dan juga memberikan masukan-masukan terkait pembangunan Jawa Barat ke depan. Saya kira ini merupakan support yang sangat tulus dari Mas Anies kepada pasangan Ahmad Saihu dan Ilham Habibie. Kami sangat apresiasi, sangat menghormati, dan berterima kasih atas support yang tulus, support moral, dukungan yang luar biasa dari Mas Anies untuk pasangan kami. Semoga ini juga memberikan, mengokohkan perjuangan kami di Jawa Barat. Dan karena kami sudah lama bersahabat, bertukar pandangan juga sering, kami juga saling menguatkan satu sama lain ya. Sehingga apa yang disampaikan Mas Anies, tentu kita juga memahami pandangan-pandangan beliau terkait pembangunan suatu daerah ke depan itu seperti apa. Jadi ini adalah obrolan seorang sahabat dengan sahabatnya yang sudah lama berjuang bersama. Ya, ya. Kang Ujang, kalau datanya benar bahwa sebagian besar pendukung Anies Baswedan ada di Jawa Barat begitu ya, apakah kemesraan yang ditunjukkan oleh pasangan Saiku Ilham dengan Anies Baswedan ini akan berpengaruh besar dalam perolehan suara nanti? Artinya ketika Anies menyatakan dengan tegas dukungannya dan memberikan arahan kepada relawan Anies begitu ya, jika terjadi demikian, apakah otomatis suara yang diberikan fans Anies ini akan condong ke paslon Saiku Ilham dibandingkan paslon lain? Anda melihatnya seperti apa? Ya, tergantung ya. Ada dinamika yang sedikit berbeda misalkan antara Jakarta dengan Jawa Barat. Kita lihat bagaimana Pramrano itu, elektabilitasnya naik itu karena pengaruh kuat Anies. Yang dimana kita tahu bahwa banyak jubir-jubir Anies, pendukung-pendukung Anies menjadi jubir Pramrano juga. Dan dalam konteks itu, dukungan yang besar dari Anies katakanlah kepada pasangan Pramrano itu mengokohkan ya bahwa elektabilitas mereka katakanlah lebih tinggi daripada kandidat yang lain. Nah di Jawa Barat ini kan agak sedikit berbeda gitu. Pendukung Anies yang besar itu belum dimaksimalkan oleh pasangan Ahmad Saihu dan Ilham Habibie untuk meyakinkan mereka bahwa ya Pak Anies itu mendukung mereka. Ini kan tadi detik-detik terakhir ya di ujung masa akhir kampanye baru bertemu untuk tadi meyakinkan pemilih Anies itu agar bisa diambil katakanlah suaranya kepada pasangan tersebut. Ya tentu dalam konteks tertentu saya meyakini ya bukan hanya sekedar bertemu, bagaimana sebenarnya mengeksekusi pendukung-pendukung Anies itu ya, agar tidak berubah, agar tidak berpaling. Karena dalam politik itu kan banyak variabel, banyak faktor yang bisa kita lihat. Misalkan walaupun mereka pendukung Anies, tapi kan ada operasi kan, operasi-operasi tertentu yang bisa jadi bahwa suara-suara itu tidak bisa dikonversi gitu. Misalkan ya ada pola-pola money politika, ada pola-pola bansoska, ada pola-pola operasi non elektoral yang sejatinya tadi pendukung-pendukung Anies itu bisa saja tidak memilih pasangan Ahmad Saihu dan Ilham Habibie. Jadi perlu saya rasa kerja keras juga untuk memastikan jumlah pemilih Anies yang besar di Jawa Barat itu ya betul-betul memilih pasangan Ahmad Saihu dan Ilham Habibie. Tentu kerja keras yang tidak mudah karena Jawa Barat kita tahu bahwa jumlah pemilihnya terbesar, menjadi pertarungan yang penting juga dalam konteks pilkada saat ini. Oleh karena itu ya pasangan lain pun akan mati-matian habis-habisan juga untuk menjaga basis suaranya, dan di saat yang sama juga ingin mendapatkan suara dukungan dari pemilih Anies. Jadi ya apakah bisa dikonversi atau tidak tergantung ya. Saya lihat tergantung nanti di lapangan apakah Anies dan tim sukses dari Ahmad Saihu dan Ilham Habibie mampu meyakinkan mereka dengan program-programnya, mampu meyakinkan mereka dengan gagasan-gagasannya, mampu meyakinkan mereka ya dengan katakanlah visi misi yang sudah ada, yang sudah disampaikan kepada warga Jawa Barat. Tentu warga Jawa Barat saya melihat walaupun masih banyak di pedesaan gitu ya tinggalnya, tetapi kalau kita lihat ya tetap saja pemilih yang rasional itu tetap jumlahnya besar, tetap jumlahnya banyak, walaupun tidak sedikit juga yang memilih berdasarkan kepada emosionalitas. Tetapi kalau kita uji gitu ya, tadi apakah bisa dikonversi, saya meyakini tergantung banyak variabel, banyak faktor. Tadi kalau misalkan lawan politik melakukan operasi-operasi tertentu juga agak sulit juga untuk meraih dukungan itu. Jadi ada kasuistik yang agak berbeda antara Jakarta dengan Jawa Barat. Dan Jawa Barat lebih luas dan pemilihnya lebih besar dibandingkan dengan Jakarta. Oleh karena itu butuh saya rasa treatment khusus ya dari
pasangan Ahmad Saihu dan Ya. Ilham Habibie untuk memastikan suara Anies itu tidak bergeser agar suara Anies itu betul-betul tadi bisa diraih, bisa Sejalan. didapatkan oleh pasangan tersebut. Baik. Iya, begitu. Ini menjadi catatan ya Bang Holid ya. Nanti saya selanjutnya akan ke Bang Aris. Ini perihal dengan elektabilitas Pramono Rano di Pilkada Jakarta. Tapi nanti saya akan tanya di segmen berikutnya. Kita jeda sebentar. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih bersama 3 orang narasumber. Ada Muhammad Khalid, juru bicara PKS, Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, dan Aris Setiawan Yodi, jubir tim pemenangan Pramono Rano. Bang Aris, kita bahas tentang pilkada di Jakarta nih. Tadi calon gubernur dan wakil gubernur dari Jawa Barat sudah soan ke rumahnya Anies Baswedan begitu ya. Nah sekarang calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor 3, Pramono Anung dan Rano Karno sudah menemui mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kediamannya hari ini. Dan tampaknya disambut baik ya oleh Anies. Apakah suara anak Abah ini akan dapat digaet oleh Pramono Rano di Pilkada Jakarta? Anda melihatnya seperti apa? Ya, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Anies dan juga seluruh masyarakat Jakarta bahwa semakin hari, semakin mendekati pemilu kada, masyarakat semakin memberikan dukungannya kepada Mas Pram dan Bang Dul. Termasuk ya dari hari ini, pagi ini sudah dikonfirmasi juga oleh juru bicara Mas Anies, Bung Sahrin. Dan juga saya disampaikan bahwa Mas Anies memberikan perhatian kepada Pilkada Jakarta dan memberikan dukungan kepada Mas Pram dan Bang Dul di Pilkada Jakarta 2024. Mas Anies juga berkomitmen untuk melakukan atau memberikan masukan-masukan yang konkret untuk melakukan penataan kota-kota di Jakarta ke depannya, yang insya Allah jika Mas Pram dan Bang Dul menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024-2029. Yang insya Allah dengan demikian, maka kalau kita bisa bicara bahwa Mas Anies mendukung Jakarta menyala, insya Allah menyala kotanya, bahagia warganya. Nah ini ya, memang sudah dari awal terkait dengan tadi dikatakan bagaimana dukungan anak Abah dan lain sebagainya, bahwa memang pergerakan relawan-relawan Anies, orang-orang terdekat Mas Anies itu sudah melakukan pergerakan dan kampanye dan sosialisasi kepada Mas Pram dan Bang Dul sudah jauh-jauh hari sebenarnya. Karena memang mereka melihat ada kesamaan visi dan misi antara program-program Mas Pram dan Bang Dul. Kalau dikatakan elektabilitas, ya insya Allah kalau SMRC kemarin menyampaikan bahwa dalam kesimpulannya bahwa yang paling berpotensi menang satu putaran adalah saat ini Mas Pram dan Bang Dul, begitu pula Litbang Kompas yang menyatakan bahwa kalau tidak terjadi hal-hal signifikan, maka Mas Pram dan Bang Dul diperkirakan akan mendapatkan 50,3% suara. Insya Allah dengan resminya dukungan Mas Anies kepada Mas Pram dan Bang Dul, maka Mas Pram dan Bang Dul insya Allah menang satu putaran itu semakin nyata. Bang Aris, sebentar. Bang Aris, dari tim pemenangan Pramono ini apa yang membuat Anda yakin bahwa suara dari relawan Anies ini akan bergeser cukup banyak ke pasangan ini begitu? Apakah ada kontrak politik atau perjanjian politik tertentu? Yang pertama ya, bukan bergeser saja tetapi menebalkan. Karena kalau dilihat dari survei Litbang Kompas, survei SMRC, survei LSI, bahwa proporsi pendukung Anies itu memang sudah lebih banyak mendukung Mas Pram dan Bang Dul. Maka hari ini dengan resminya dukungan Mas Anies ke Mas Pram dan Bang Dul itu akan menebalkan. Nah apa yang menjadi sebabnya faktor utama pendukung Mas Anies itu bersama dengan Mas Pram dan Bang Dul, yang jelas adalah visi misi Mas Pram dan Bang Dul yang ingin melanjutkan semangat dan program-program Mas Anies dengan lebih konkret ya. Kalau Kang Emil ingin membangun stadion baru, Mas Pram dan Bang Dul tidak akan memperkuat dan menyempurnakan JIS dengan akses transportasinya. Kalau Kang Emil ingin membuat aplikasi baru, Mas Pram dan Bang Dul justru ingin memperkuat dan mensentralisasi semuanya itu melalui JAKI. Kalau Mas Kang Emil memiliki solusi baru untuk kemacetan, misalnya membatasi orang bekerja di selatan, timur, tetapi Mas Pram dan Bang Dul tidak.
Mas Pram dan Bang Dul ingin untuk mengatasi kemacetan memperbanyak Jaklingko atau yang disampaikan ya programnya Mas Anies itu yang RP0 diperbanyak jumlahnya sehingga masyarakat Jakarta bisa mengakses transportasi publik. Jadi legasi Mas Anies akan dituntaskan oleh Mas Pram dan Bang Dul dan disempurnakan. Ini yang membuat saya rasa pendukung Mas Anies lebih mencintai Mas Pram dan Bang Dul. Dan Mas Pram dan Bang Dul tidak hanya ingin meneruskan legasi Mas Anies, melainkan juga legasi Pak Ahok, kemudian juga gubernur terdahulu. Ini yang membedakan. Jadi Mas Pram dan Bang Dul hadir untuk meneruskan legasi masyarakat, legasi dari pemimpin-pemimpin Jakarta terdahulu dan memberikan kebijakan-kebijakan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat Jakarta. Bukan datang ingin memberikan kebijakan-kebijakan yang dirasa oleh calonnya itu baik, tetapi dirasa oleh masyarakatnya tidak baik. Tidak, itu yang membedakan. Dan saya rasa Mas Anies tahu itu dan banyak relawan dan orang-orang terdekat Mas Anies yang sudah bergerak mengkampanyekan Mas Pram dan Bang Dul sehingga Mas Anies pun dengan sangat senang hati dan dengan penuh kesadaran tadi pagi di caption Instagramnya adalah apa? Menyambut sinar matahari ya. Nah artinya itu betul. Harapan baru kan kalau bahasa Jawanya ini kan Mas Anies juga kan orang Jawa nih jadi dia paham simbol-simbol. Jadi kan menyongsong sinar matahari itu pertemuannya pagi banget loh. Jadi bagaimana matahari itu kan artinya kan harapan. Jadi menyambut harapan baru Jakarta dengan Mas Pram dan Bang Dul. Ya. Gitu. Bang Holid, saya ingin minta tanggapannya dari PKS ya. Ini kan Pramono Anung Rano Karno sudah lebih dulu sowan dan meminta dukungan kepada Anies. Bahkan tadi dikatakan sudah diunggah ke media sosialnya Anies ya. Pagi ini menyongsong terbitnya matahari, ngobrol soal kota Jakarta. Romantis sekali. Apakah dari PKS punya rencana akan sowan juga begitu ya untuk paslon yang diusung oleh PKS untuk sowan ke rumah Anies untuk meminta dukungan atau seperti apa? Kalau sowan kan sudah Pak Suswono sebelumnya ya, sudah pernah sowan ke Mas Anies. Tapi saya ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh Bung Aris tadi, bahwa pasangan Pram Rano ini saya sebut sebagai mendadak Anies. Kenapa saya katakan mendadak Anies? Jadi seolah-olah memang sama atau appeal dengan Mas Anies. Kita harus belajar dari sejarah bahwa kalau kita melihat perjalanan sejarah dari Mas Anies di Jakarta, banyak program-program beliau yang ada itu dikawal dan didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Saya ambil contoh, Mas Pram dan Bang Dul itu didukung oleh PDIP. Selama 5 tahun kepemimpinan Mas Anies di Jakarta, seperti contoh penjualan saham Bir Delta, itu PKS yang paling depan membela dari Mas Anies. PDIP yang menolak. Kemudian ingat masalah event internasional Formula E. PDIP bahkan mengajukan pansus saat itu. Ada rencana mengajukan pansus. Dan PKS adalah yang membela paling depan. Dan ketika ada pembangunan JIS, bahkan sempat dipermasalahkan pembangunan JIS oleh PDIP. Dan PKS yang membela. Artinya ada jejak-jejak sejarah selama 5 tahun kepemimpinan Mas Anies, itu dilakukan pembelaan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Dan Mas Anies orang yang pegang dengan value, dengan nilai, bukan hanya sekedar pragmatisme. Kita tidak ingin mendadak menjadi seolah-olah dekat, tapi Ridwan Kamil Suswono berpegang pada value, pada nilai, berbasis kepada gagasan dan kebijakan. Bukan semata-mata ingin elektoral semata. Dan apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil dan Suswono adalah melanjutkan yang sudah bagus dari era Mas Anies. Tidak ada untuk perubahan-perubahan itu. Ya, misal contoh, KJP Plus, itu sangat baik sekali program dari Mas Anies terkait KJP Plus. Dan itu akan kita lanjutkan, bukan hanya kita lanjutkan, tapi itu akan kita tingkatkan. Misal lagi, program untuk biaya operasional tempat ibadah, itu adalah program dari Mas Anies yang luar biasa untuk sektor keumatan. Dan apa yang dilakukan oleh pasangan Ridho, kami akan melanjutkan dan bahkan akan meningkatkan. Sama halnya dengan Jaklingko, itu program yang sangat bagus terkait transportasi. Tapi kami akan meningkatkan dengan inovasi-inovasi yang lainnya, misal dengan integrasi vertical housing. Jadi kalau kita berbicara terkait Jakarta, maka kita harus berbicara terkait rekam jejak. Mas Anies selalu mengatakan rekam jejak. Rekam jejak PDIP adalah dialah oposisinya Mas Anies, rekam jejaknya PKS dialah koalisi teman setianya Mas Anies selama 5 tahun kepemimpinan beliau. Baik. Bang Aris, bagaimana tanggapannya kalau disebut Pramono Anung Rano Karno ini mendadak Anies begitu? Tanggapannya seperti apa?
Iya, saya sangat menarik dengan yang disampaikan Bung Khalid ya. Jadi Bung Khalid berusaha menarik ini pertarungan antara PDIP dan PKS bahwa hari ini kan partai faktanya, pengusungnya, enggak, partai sebentar, pengusung sebentar, dari Bung, Mas Pram sebentar. adalah PDIP bukan? Saya tidak memotong Bung Khalid ya, tetapi seperti Oke. ini adalah tanda-tanda sebenarnya. Tanda-tanda dari kawan-kawan pengusung Kang Emil ya sudah tidak percaya diri terhadap calonnya sehingga berbicara sekarang Oh partainya. tidak Apa begitu. yang saya sampaikan adalah seperti ini. Faktanya hari ini kita berbicara fakta dan masa depan. Mas Anies ya, Mas Anies bersama Mas Pram dan Bang Dul untuk menyongsong Pilkada 2024. Terserah bebas. Bang Khalid mau ngomong seperti apa, tetapi faktanya hari ini. Jadi Mas Anies nggak percaya diri cocok. dengan partai pengusungnya, atau Enggak, gimana? hari ini sampai hari ini Mas Pram dan Bang Dul ini Diusung oleh PDIP dengan Mas kan? Anies gitu loh. Diusung oleh dengan PDIP partai kan? PDI Perjuangan dan Hanura sebagai Yang partai mana non-parlemen dan PDIP juga yang partai mengusung umat. Mas Pram dan Mas Dul itu adalah yang menjadi oposisi Mas Anies selama 5 tahun. Setuju tidak? Yes, enggak, Setuju itu tidak? enggak juga. Tidak dalam Iya kan? Republik 5 tahun enggak. kepemimpinan dalam Mas Anies, dalam PDIP adalah oposisi Mas Anies. dalam Betul Republik tidak? Indonesia tidak Itu ada adalah koalisi, faktual. tidak ada oposisi. Baik. Enggak. Bung Khalid sedang menunjukkan kegelisahannya bahwa enggak, terserah, saya menyampaikan panjang lebar, fakta. terserah Saya panjang menyampaikan lebar, fakta bahwa panjang lebar baik. Bung Khalid menyampaikan Bang Khalid, Mas Anies itu oposisi ada politik, enggak. rekam jejak. Faktanya ada rekam hari ini jejak di kita tidak mana- berbicara partai politik, kita berbicara bahwa calon kepala daerah ini berdiri di atas semua golongan. Maka tidak mengherankan Mas Pram dan Bang Dul meskipun diusung PDI Oh, itu Perjuangan, jelas. didukung Itu oleh jelas. Hanura dan juga Seluruh Partai Umat, kandidat Oke. Mas Pram juga Kandidat berkunjung. Ridwan Sebentar Kamil Bang Khalid, Siswono kita berdiri di persilakan atas dulu Bang partai Aris Bogor. untuk berbicara sebentar. Singkat saja Bang Oke, Aris komentar siap. Anda. Ya, saya Pak Dewan, ini sebenarnya saya juga cukup tertarik begini. Tadi saya sampaikan, apa yang saya sampaikan, saya tidak pernah memotong sedikit pun Bung Khalid ya. Tetapi ketika saya berbicara fakta, seolah-olah Bung Khalid itu terganggu. Saya Maka juga bicara dipotong, fakta. dipotong terus. Saya Ya juga sudah, bicara Baik, fakta. baik. kalau begitu saya tunggu dulu, saya ngomong belum selesai gitu kan. Silakan, Meskipun silakan. Mas Pram dan Bang Dul itu didukung oleh PDI Perjuangan dan sebagai partai parlemen, dan Hanura dan Partai Umat sebagai partai non parlemen, tetapi Mas Pram dan Bang Dul diterima oleh Pak Yusuf Kalla misalnya sebagai politisi senior Partai Golkar, diterima oleh Partai Demokrat, Pak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, juga bertemu dengan berbagai tokoh-tokoh dari partai-partai lain. Artinya apa? Artinya Mas Pram dan Bang Dul memang berdiri dan bertindak sebagai calon gubernur, bukan sebagai calon dari partai politik. Yes, partai politik dalam pilkada itu sebagai pengusung. Ya, bagaimana yang dipilih itu nanti masyarakat Jakarta. Mas Baik. Pram tidak akan bertindak atas hanya aspirasi Partai PD Perjuangan semata, melainkan atas semua masyarakat Jakarta. Itulah yang membuat Mas Anies ingin bersama Mas Pram dan Bang Dul. Kalau Mas Anies itu dikatakan tadi Mas Anies nggak pragmatis, Mas Anies nggak. Ya kalau faktanya hari ini Mas Anies itu bersama Mas Pram dan Bang Dul, nggak usah kecewa seperti itu dong PKS. Baik. Jadi kenapa PKS kalau pengen Baik. sama Mas Anies kemarin? Cukup kayak dulu gitu? Kan Bang seperti Aris. itu. Baik, baik. Ini saya pikir hal yang harus masyarakat Sudah? itu Baik. pahami seperti itu. Baik. Singkat Bang Khalid, tanggapannya seperti apa? Silakan Bang Jadi Khalid. kita harus melihatnya secara proporsional bahwa baik partai maupun kandidat itu adalah satu kesatuan. Bahwa Ridwan Kamil dan Siswono adalah didukung oleh seluruh partai pengusungnya, itu adalah satu kesatuan. Kami tidak menghindari Tapi Mas- bahwasannya Pak Mas Ridwan Pram Kamil dan tidak Dul Sebentar, didukung Bang Aris. Mas Anies, oleh itu PDIP adalah satu misal. kesatuan dan fakta. Itu Didukung adalah oleh fakta, ya. PDIP, ya itu juga kita hormati bersama. Jadi ketika kita berbicara ke depan bagaimana Jakarta, maka kita harus melihat bagaimana 5 tahun yang lalu untuk memproyeksikan 5 tahun ke depan. Yang saya sampaikan adalah fakta jejak rekam historis, jejak rekam sejarah dari masing-masing kandidat, jejak rekam sejarah dari partai-partai pengusung. Tidak bisa kita memisahkan antara kandidat dengan partai pengusungnya, karena itu satu kesatuan yang sama. Perkara bagaimana kita diterima oleh tokoh-tokoh, itu adalah sebuah keniscayaan. Ridwan Kamil Siswono juga diterima oleh seluruh tokoh yang ada. Dan juga oleh Mas Anies sekalipun juga diterima oleh Mas Anies, karena kami juga diterima, Pak Suswono sudah ketemu juga sama Mas Anies. Artinya Mana kita kapan juga harus ketemunya? Nggak melihat, pernah ada infonya, nggak kita pernah ada juga harus beritanya, nggak pernah melihat ada fotonya. bahwa katanya nggak boleh potong. Iya Ya. kan, sejati. Kita harus Silakan, Bang Khalid, melihatnya singkat. bahwa harus ada kebijakan yang proporsional. Bahwasanya policy itu juga bisa dilihat. Mas Anies selalu bilang, saya ini mantan juru bicaranya Mas Anies waktu Pilpres. Jadi saya tahu bagaimana Mas Anies selalu mengatakan apa yang disampaikan. Jika ingin melihat bagaimana kepemimpinan seseorang, maka lihat pattern pola. Polanya 5 tahun yang lalu seperti apa. Dan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Mas Anies, itu 5 tahun yang lalu kita juga bisa melihat. Dan Baik. inilah kita mengawal visi, misi, program yang ada
untuk perjuangan ke depan. Insya Allah pasangan Ridho Baik. bukan hanya melanjutkan programnya Mas Anies, program-program gubernur-gubernur sebelum-sebelumnya yang bagus, Baik, Bang kita Holid. akan lanjutkan dan kita akan sempurnakan untuk lebih Baik. baik untuk warga Jakarta. Baik, Bang Holid. Karena keterbatasan durasi juga atau waktu, kita terakhir ke Kang Ujang. Kang Ujang, Anda mengamati situasi ini begitu ya, yang dibilang Bang Dul dan pasangannya mendadak Anies begitu. Apa tanggapan Anda? Ya, saya menarik ya, hasil dari riset beberapa lembaga survei bahwa ada tokoh-tokoh yang berpengaruh ya dalam konteks untuk bisa menaikkan elektabilitas kandidat. Ada 4 tokoh di Jakarta itu, ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi, ada Pak Anies, dan ada Pak Ahok. Nah, kebetulan memang yang kalau kita lihat pengaruh yang paling besar katakanlah itu ada sosok Pak Anies gitu. Karena bagaimanapun Anies masih hangat ya, bahwa Anies ketika di Pilpres itu di Jakarta walaupun kalah ya sangat tipis. Artinya pendukung-pendukung Anies juga sangat besar, sangat kuat, sangat militan untuk bisa tadi diperebutkan oleh para kandidat itu. Dan saya rasa itu sesuatu yang menarik ya, soal nanti ke mana, ke siapa, tentu ya pandai-pandai dari tim sukses itu untuk memperebutkan suara dari pendorong atau pendukung Pak Anies tersebut. Ya, Jadi ya. saya meyakini ini kontestasi yang menarik tadi, adu Ya. ide gagasan. Tetapi yang penting bagaimana sebenarnya warga Jakarta mampu diyakinkan bahwa sejatinya ya program-program yang mereka berikan atau kampanyekan kepada warga Jakarta betul-betul rasional, terukur, dan menjadi solusi bagi warga Jakarta. Oleh karena itu kita tunggu debat ketiga Ya. nanti di hari Minggu, itu menjadi bagian daripada bridging, jembatan gitu ya, kampanye bahwa sejatinya mereka-mereka para kandidat itu punya kapasitas, punya kualitas, punya program-program terbaik untuk bisa menjadi solusi bagi warga Jakarta. Ya. Saya bisa melihatnya ke arah sana begitu, Bang. Baik, baik. Apapun nanti hasilnya seperti apa, kita berharap sama-sama siapapun yang terpilih akan membangun Jakarta lebih baik lagi. Terima kasih banyak Bang Holid, Kang Ujang, dan Bang Aris atas waktu Anda. Terima kasih Sama-sama. telah bergabung bersama Sama-sama, kami terima di kasih. Pilihan Indonesia. Selamat malam, sehat-sehat. Assalamualaikum. Ya.